saat ini mungkin saja sudah pernah terjadi di masa lalu, hanya beda tempat dan waktu. Oleh karenanya, kita perlu belajar bagaimana para ilmuwan terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mereka dapat menjadi fondasi untuk menyusun solusi atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat versus Islam. Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan ekonomi hingga pada masa St. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Fase pertama yakni fase pondasi, yaitu fase yang dimulai dari awal sejarah hingga tahun 450 Hijriah atau 158 Masehi. Ekonomi ini masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi di Mekah, kekuatan utama Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansyar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan. Fase kedua. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib Al-Asfahani 502 Hijriah atau 1108 Masehi, Abu Hamid Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi, Ja'far Al-Dimashqi late 12 tahun Senturi, Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi, Ibnu Al-Ukhwa 1329 Masehi, Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi, dan yang terakhir yaitu Al-Makrizi 1442 Masehi. Fase ketiga. Fase ketiga periode ini adalah terjadinya stagnasi, di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Fase keempat. Pada fase keempat ini adalah periode kebangkitan. Fase ini dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis. Islahi 2008 menyebutkan periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode take out, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di dalam aspek pemikiran ekonomi, terdapat dua tokoh ekonomi yang sejauh ini bisa ditelusuri, yakni Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf Al-Simkili.
Ar-Raniri menulis buku Bustan Salatin pada tahun 1638 atas perintah Sultan Iskandar Thani of Aceh 1636 sampai 1641. Buku tersebut berbicara menyinggung masalah wakaf. Sementara itu, Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili menulis buku dengan judul Mirad Al-Tulab atas perintah Tajul Alam Saituddin Shah 1641 sampai 1675. Setelah itu, belum dijumpai kembali tokoh pemikir ekonomi di Nusantara seiring dengan penjajahan dari negara-negara Eropa.